Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansor Hairon dengan NIM G331210061. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Public Relation. Yang pertama, latar belakang. Hubungan masyarakat atau PR adalah suatu usaha yang sengaja direncanakan secara kesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga atau institusi dengan masyarakat. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana maksud dari public relation bagi lembaga? 2. Bagaimana keberadaan dan efektivitas public relation terhadap lembaga? Yang poin 3. Tujuan penelitian. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan makalah ini adalah 1. Untuk mengetahui pengetahuan public relation. 2. Mendeskripsikan keberadaan dan efektivitas PR dalam lembaga maupun pemerintah. Yang ketiga, untuk memahami hubungan PR dan lembaga. Poin 4. Manfaat penelitian. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi alma mater maupun mampu mendatangkan manfaat bagi kampus yang membaca makalah ini. B. Bagi peneliti, bermanfaat untuk meningkatkan penguasaan mengenai PR terhadap lembaga. C. Bagi mahasiswa, mampu mendatangkan manfaat bagi mahasiswa mengenai penguasaan ilmu PR. Dan yang terakhir, bagi pembaca, mampu menjadi bahan ilmu dan referensi apabila ingin mengembangkan penelitian mengenai topik dan tema yang sama. Bab 2. Pembahasan. Tujuan public relation. Dalam tujuan public relation ini dibagi menjadi dua teori. Yang pertama, Coulson-Thomas, dan yang kedua teori dari Maria. Ciri-ciri public relation dibagi menjadi 3. Yang pertama, public relation atau humas adalah suatu kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi atau perusahaan yang berlangsung dua arah secara timbal balik. Yang kedua, public relation humas adalah penunjangkan tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh manajemen suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, umum sebagai tujuan aktivitas public relation atau humas. Dalam public extern dan public intern, maksudnya adalah umum di dalam organisasi atau perusahaan, diarahkan dan dikerahkan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Cara mengetahui PR dari suatu lembaga dibagi menjadi 3. Yang pertama, research. Yang kedua, action. Yang ketiga, communication. Perspektif PR dalam perusahaan dibagi menjadi 2. 1. Membangun komunikasi dengan internal perusahaan. 2. Membangun komunikasi dengan eksternal perusahaan. Pengertian PR dalam opini publik. PR mempunyai andil dalam mengatur suasana di dalam maupun di luar perusahaan, antara karyawan dengan karyawan maupun antara perusahaan dengan masyarakat perusahaan. Penjelasan mengenai 4 proses PR. Yang pertama, research. Yang kedua, planning. Yang ketiga, action and communication. Yang keempat, evaluation. Pengertian media relation. Media relation atau disebut juga dengan press relation adalah aktivitas menjalin hubungan baik dengan wartawan, kalangan press atau media massa. Hubungan media merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi dilakukan humas atau PR di sebuah instansi. Pengertian internal relation. Internal public relation adalah bagian public relation perusahaan yang bertanggung jawab membina serta mengelola hubungan dengan publik internalnya. Perbedaan marketing dengan PR. Bahwa tujuan akhir dari proses marketing adalah menghasilkan prospek dan meningkatkan konversi. Mereka yang tergabung dalam tim marketing harus bisa membuat strategi yang mampu menjangkau konsumen dan berfokus pada penjualan. Sementara itu, PR memiliki tujuan agar perusahaan memiliki citra yang positif dan terlihat
kredibel di mata publik. Pengertian digital PR. Digital PR adalah gabungan dari strategi PR tradisional dan juga elemen-elemen SEO seperti konten marketing dan media sosial. Oleh karena itu, dibuatlah strategi PR yang bisa dilakukan siapapun, tidak hanya korporat besar saja. Biasanya untuk melakukan digital PR, kamu bisa bekerja sama dengan pakar PR, jurnalis, blogger, influencer, dan para CEO spesialis. Bab 3. Penutup. Kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Komunikasi adalah suatu proses pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu dengan mengharapkan umpan balik untuk menghasilkan efek. Yang kedua, kehumasan adalah suatu kontak atau hubungan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan dengan publik, baik publik internal maupun eksternal. Dan yang terakhir, untuk manajemen internal humas, pemerintah harus terus dilakukan pelatihan-pelatihan kehumasan di semua level organisasi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.